inilah bambu yang memang masih minim informasinya karena masih jarang diketahui oleh pembolang-pembolang lain. Nah, insya Allah kalau pembolang yang sudah di atas 7 tahun, insya Allah sudah paham pakem bambu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Dok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Kali ini saya berburu bambu unik di Kabupaten Banyumas. Nah, ini saya berburu bambu unik di jenis bambu ampel. Nah, ini di tepi Sungai Serayu. Nah, di kesempatan kali ini pula saya ingin menunjukkan salah satu bambu yang sangat jarang diketahui, sangat jarang diekspos, dan masih sangat minim pengetahuannya. Nah, bambunya sangat sederhana, tetapi menurut saya ini sangat spesial. Nah, bambu apa yang dimaksud? Kita langsung saja ke TKP, teman-teman. Teman-teman, penampakan bambu unik ketika masih di alamnya. Nah, bisa dilihat di mana bambunya didominasi oleh ruas-ruas pendek, kemudian menggelembung, nah kemudian lagi menembus bambu yang patah. Nah, itu ada nama pakemnya, teman-teman. Nah, bambu yang menembus bambu yang patah itu nama pakemnya itu bambu unik Rogomongso. Nah, bambu yang didominasi oleh ruas pendek, menggelembung, nah itu bambu yang masih sangat jarang diketahui oleh pembolang lain. Nah, nama pakemnya bambu ontong sewu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya eksekusi. Jadi teman-teman tahu definisinya, bentuknya, agar lebih jelas. Oke, doakan akan saya eksekusi. Alhamdulillah, teman-teman, bambu sudah tereksekusi, dan memang sengaja langsung saya rapikan agar teman-teman lebih jelas detailnya. Nah, inilah bambu yang memang masih minim informasinya karena masih jarang diketahui oleh pembolang-pembolang lain. Nah, insya Allah kalau pembolang yang sudah di atas 7 tahun, insya Allah sudah paham pakem bambu seperti ini. Nah, ini nama pakemnya, ini bambu unik ontong sewu, teman-teman. Nah, bambu ontong sewu itu bambu yang bagaimana? Bambu ontong sewu itu bambu yang didominasi oleh ruas pendek. Nah, cuman di ruas pendek ini, ruasnya ini menggelembung teman-teman, seperti bambu hamil. Kalau bambu hamil itu moksa, nah seperti ini. Jadi ini menggelembung semakin banyak gelembungannya itu semakin sulit ditemukan, semakin bagus, semakin besar. Misalkan semakin besar gelembungnya itu juga semakin bagus. Nah, ini yang dinamakan ontong sewu. Nah, terkadang bagi mereka yang belum paham, ini disebut ruas pendek. Padahal antara ruas pendek dan ontong sewu itu berbeda, hanya sedikit sekali persamaannya. Kalau persamaannya sama-sama ruas pendek. Cuman kalau ruas pendek tidak menggelembung, nah sedangkan ontong sewu itu menggelembung. Nah, seperti itu perbedaannya. Jadi apa? Untuk mengkaji atau meneliti sebuah bambu itu harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti. Kita sesuaikan dengan definisinya. Nah, definisi ontong sewu yaitu bambu yang didominasi oleh ruas pendek, kemudian ruasnya menggelembung. Nah,
ruas batangnya ini menggelembung. Semakin banyak gelembungannya itu semakin bagus, semakin sulit ditemukan. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, kemudian disamakan dengan bambunya, baru akan ketemu pakemnya, yaitu pakem ontong sewu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini yang dinamakan ontong sewu. Tapi ketika belum saya potong, ketika masih di alamnya, tadi ontong sewu plus rogo mongso, karena batangnya ini menembus batang bambu yang lain. Cuman karena tidak saya eksekusi keduanya, jadi ini sekarang hanya pakemnya ontong sewu saja. Nah, berbeda ketika tadi saya potong keduanya, misalkan di sini masih masuk ke dalam bambu lain. Nah, itu yang baru ontong sewu plus rogo mongso. Nah, jadi dalam pemotongannya itu juga akan mempengaruhi teman-teman. Nah, ini suatu pengetahuan, suatu wawasan memang sangat dan sangat perlu sekali. Karena apa? Agar kita bisa mengetahui. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini saja, ini ontong sewu. Bambu yang didominasi oleh ruas pendek dan ruasnya ini membentuk gelembungan-gelembungan. Nah, itu. Nah, alhamdulillah perburuan hari ini mendapatkan bambu yang sangat sederhana, tetapi masih minim informasinya karena memang masih sangat jarang diketahui. Nah, insya Allah kalau pembolang yang di atas 7 tahun itu insya Allah sudah paham seperti ini. Tapi kalau 7 tahun ke sini, insya Allah masih banyak yang salah dalam menentukan pakemnya. Mereka kebanyakan melihat seperti ini, masuknya bambu ruas pendek. Padahal antara ruas pendek dan ontong sewu itu berbeda. Nah, ini pentingnya suatu kajian yang sangat jeli, yang sangat teliti untuk menentukan sebuah pakem. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, tentunya untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang keanekaragaman bambu unik yang ada di Nusantara. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.